Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, dengan Pak Reski di sini di pelajaran PPKN. Untuk pertemuan hari ini ya, Pak Reski akan menyampaikan materi tentang keberagaman bangsa. Ya, jadi apa itu nanti pengertian dari keberagaman bangsa dan apa aja sih poin-poin yang akan kita pelajari ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita harus tahu dulu nih ya pengertian dari keberagaman bangsa. Nah, untuk anak-anakku, adakah yang tahu nih Pak itu keberagaman? Coba angkat tangannya. Oke, Pak Reski akan sampaikan di sini tentang pengertian keberagaman bangsa yang pertama ya. Hakikat dari keberagaman. Ya, di sini keberagaman adalah suatu kondisi kehidupan masyarakat yang timbul akibat adanya perbedaan. Ya, jadi perbedaan-perbedaan yang ada di sini ya itu merupakan suatu keberagaman. Ya kan? Tentu masyarakat Indonesia ya dari Sabang sampai dengan Merauke punya ciri khasnya masing-masing. Ya, punya perbedaan seperti itu. Dan di sini merupakan contoh dari keberagaman ya. Mari sebutkan adanya suku bangsa, ya, kemudian agama, selanjutnya adalah budaya. Ya, ini akan kita bahas untuk pertemuan hari ini seperti itu ya. Oke, langsung saja kita lanjut. Kemudian pengertian dari suku bangsa itu sendiri ya merupakan golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Ya, jadi karena saking banyaknya nih ya budaya-budaya yang ada di Indonesia ya Pak Reski di sini contohkan beberapa ya. Yang pertama adanya suku Sunda ya. Nah, ini berasal dari Jawa Barat. Ya, kemudian ada lagi Pak Reski contohkan di sini yaitu suku Minang. Nah, ini berasal dari Padang. Kemudian suku Dayak ya, dari Kalimantan Barat. Kemudian ada suku Asmat dari Papua. Dan yang dari Banten sendiri ya kalian harus wajib tahu. Di sini ada namanya suku Baduy. Nah, ini mungkin kalian pernah ya melihat untuk suku Baduy. Biasanya kalau di sekitaran Citra itu ada yang jual-jualin madu gitu ya. Nah, itu ya biasanya dari suku Baduy. Oke, selanjutnya. Oke, jadi itu ya tadi yang saya sampaikan, setiap daerah itu memiliki kebudayaan ya atau ciri khasnya masing-masing nih. Ya. Nah, di sini ada berbagai macam kebudayaan daerah. Ya, ini Pak Reski contohkan beberapa ya. Yang pertama dari alat musik musik ya. Oke, di sini kan digambar ya sudah tampil. Oke, yang pertama ada sasondo ya dari NTT ya, Nusa Tenggara Timur. Kemudian musik khas angklung ya di sini dari Jawa Barat. Kemudian kalintang dari Sulawesi Utara. Kemudian ada lagu daerah ya. Nah, ini lagu Kubui Bulan ya dari Jawa Barat. Kemudian Jali-Jali dari DKI Jakarta ya, kemudian Bungong Jumpa ya dari Aceh seperti itu. Sebenarnya untuk
dari alat musik ya, lagu daerah ya, itu masih banyak ya. Nah, nanti kalian bisa cari tahu ya untuk alat musik dan lagu daerah yang lain seperti itu ya. Kayak contohnya di Paresi di Jawa Tengah ya, ada lagu Gundul-Gundul Pacul ya. Dan masih banyak yang lainnya seperti itu. Oke, next. Kemudian Parsi akan bahas di sini mengenai upacara adat ya. Yang di sini ini untuk masyarakat Bali khususnya. Ya, jadi masyarakat Bali ya, itu ada tradisi atau upacara adat yang dinamakan dengan ngaben. Ya, di sini merupakan upacara kematian dengan membakar jenazah ya. Jadi orang yang meninggal kalau di sana memang adatnya yaitu dengan cara dibakar ya. Mungkin memang berbeda dengan kita seorang muslim ya. Kalau kita muslim, ketika ada seseorang yang meninggal ya kita dikuburkan seperti itu. Kalau di sana dengan cara dibakar seperti itu. Karena itu tadi ya, balik lagi ke keyakinan dan juga di sini masuk kategori upacara adat juga ya. Kemudian serentahun ya, ini dalam masyarakat Sunda sendiri ya, merupakan upacara panen ya oleh masyarakat Sunda yang dilakukan setiap tahunnya. Nah, jadi kalau panen ya, biasanya untuk di sawah seperti itu. Masyarakat Sundanya ini di sana menggelar suatu upacara adat ya, seperti itu. Di situ banyak makanan-makanan. Ya mungkin kalau di sini kayak riungan ya, seperti itu. Oke, selanjutnya Parsi akan bahas tentang agama ya. Tentu agama ini di Indonesia beragam juga ya, tidak hanya dari satu agama, tetapi di Indonesia agama-agama yang diakui ya secara legal ya, secara hukum nasional itu ada 6 ya kan. Oke, kira-kira apa aja nih agamanya? Nah, di layar kalian sudah muncul tabel di situ. Tapi sebelumnya Parsi sampaikan dulu terkait dengan agama ya. Agama di sini merupakan ajaran ya dari keyakinan yang diambil oleh setiap individu untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi warga negara Indonesia ya itu wajib yang namanya mempunyai satu keyakinan atau agama. Ya, kalau kita tentu saja Muslim ya, Islam ya, kita punya kegiatan ya atau sesuatu hal yang wajib dilakukan dalam ibadah kita. Nah, contohnya sholat 5 waktu, yaitu merupakan hal yang tidak bisa ditawar lagi, merupakan kewajiban bagi umat Muslim. Nah, di sini Parsi akan contohkan ya di tabel agama di sini. Contoh agama di Indonesia yang pertama ada Islam, kemudian Kristen. Untuk Kristen sendiri ada 2 ya, Kristen Protestan dan Katolik. Kemudian ada Hindu, selanjutnya ada Buddha, dan yang terakhir adalah Konghucu. Nah, di sini setiap agama ya Parsi sampaikan punya tempat ibadah dan kitab sucinya masing-masing. Nah, kalau Islam tempat ibadahnya di masjid ya atau musola, kemudian kitab sucinya Al-Qur'an. Kemudian untuk Kristen di gereja ya kitab sucinya Injil. Katolik juga sama ya kan. Untuk tempat ibadahnya di gereja dan di kitab sucinya Injil. Terus Hindu ya, ini tempat ibadahnya Pura, kemudian kitab sucinya Weda. Dan yang kelima itu ada agama Buddha ya. Kemudian tempat ibadahnya sendiri ada Vihara, kemudian kitab sucinya adalah Tripitaka. Dan yang terakhir ya ada Konghucu ya, tempat ibadahnya adalah kelenteng dan kitab sucinya Sisuhunjing ya. Oke, kalian ingat-ingat di sini ya.
untuk tabel keagamaan ada 6 agama yang resmi atau diakui secara legal yang ada di Indonesia pastinya ya. Oke, kemudian ini ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan keberagaman ya. Di sini titik poinnya adalah keberagaman bangsa ya. Ini ada beberapa faktor atau penyebabnya nih. Nah, yang pertama adalah kondisi geografis ya. Yang kedua adalah kondisi alam. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan transportasi dan komunikasi. Dan yang keempat adalah pengaruh dari budaya asing. Ya. Ini ada 4 poin di sini ya, kalian ingat-ingat, kalian pahami seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya ya, dari keberagaman bangsa ini ya, itu merupakan suatu anugerah ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai bangsa Indonesia agar tetap menjalin persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, seperti semboyan bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika ya, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ya, jadi yang Pak Reski sampaikan di sini ya, keberagaman itu bukan suatu hal ya untuk dijadikan menjadi perpecahan ya, melainkan memang ini suatu anugerah ya yang menjadi ciri khas Indonesia sendiri ya, dalam hal apapun ya, baik adat istiadat, budayanya, agamanya, itu yang membuat Indonesia unik dan hal yang mempersatukan Indonesia. Seperti itu, bukan untuk perpecahan ya, karena perbedaan itu tadi ya merupakan suatu anugerah ya, dan kita sebagai warga negara yang baik harus menjaga itu ya. Kira-kira dengan cara apa? Dengan cara saling menghormati ya, saling menghargai satu sama lain ya, agar tercipta persatuan dan kesatuan ya dalam suatu keberagaman itu. Oke. Dan Pak Reski ada kilas info ya di sini. Ya, yang pertama untuk Bhinneka Tunggal Ika ya, ini merupakan semboyan atau kata yang oleh Empu Tantular ya, yang diambil dari kitab atau buku Sutasoma ya, yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno seperti itu ya. Ini yang ada di dasar negara kita Pancasila ya kan. Kemudian kata bineka ya, artinya itu beraneka ragam ya. Terus tunggal itu artinya satu, dan ika berarti itu ya, seperti itu. Oke. Baik anak-anakku semuanya ya, alhamdulillah untuk pertemuan hari ini ya kita sudah selesai, dan harapannya kalian bisa memahami materi yang disampaikan oleh Pak Reski ya. Nah, jadi kalian nanti bisa paham ya apa itu keberagaman bangsa ya kan. Tadi Pak Reski sudah sampaikan di sini ada keberagaman terkait dengan budaya ya kan, adat istiadat ya, terus tadi ada alat musik dari berbagai daerah juga seperti itu. Dan itu tadi poin utamanya, perbedaan ya atau keberagaman di sini bukan dijadikan sebagai alat perpecahan ya anak-anakku semuanya, tapi merupakan suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, dengan seperti itu ya kita harus menjaga ya untuk keberagaman tersebut dengan cara itu tadi, toleransi ya, saling menghormati, saling menghargai satu sama lainnya. Itu dia kuncinya. Oke, baik. Pak Reski kira cukup ya untuk materi pertemuan hari ini ya. Tetap semangat ya untuk anak-anak semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.